Halo Sobat Investor. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dari dunia energi, khususnya bagaimana PT Perusahaan Gas Negara, PGAS, melalui anak usahanya, PT PGN LNI Indonesia, memperkuat infrastruktur gasifikasi di Papua. Selain memberikan wawasan tentang proyek ini, kita juga akan membahas tips dan strategi investasi di sektor energi, untuk sobat yang tertarik berinvestasi di pasar modal. Proyek gasifikasi di Papua ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya besar menuju net zero emission 2060. Jadi, bagaimana proyek ini memengaruhi prospek saham PGAS? Apakah ini peluang emas untuk investasi jangka panjang? Yuk, kita kupas tuntas. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal, yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. PGN LNI Indonesia, saat ini terlibat dalam pembangunan infrastruktur gasifikasi, untuk mendukung operasional 7 pembangkit listrik di Papua Utara. Total kapasitas pembangkit ini mencapai 168 MW, dan kebutuhan gas diperkirakan sekitar 20,8 billion British Thermal Unit per day, selama 20 tahun. Ini jelas menunjukkan langkah strategis perusahaan untuk memperkuat pasokan energi di kawasan timur Indonesia. Proyek ini dikelola oleh Papua Bersama Konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan besar, termasuk PT Pertamina International Shipping, PT PGN LNI Indonesia, PT Enviromata Technology International, dan PT Apca Tirta Engineering. Konsorsium ini menunjukkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional dalam membangun infrastruktur berkelanjutan. Proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keandalan pasokan energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan lokasi proyek di Jayapura, Biak, Manokwari, dan Nabire, kita bisa melihat bagaimana kawasan timur Indonesia menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur energi. Selain itu, proyek ini mendukung transisi energi bersih, di mana LNG digunakan sebagai alternatif energi ramah lingkungan. Ini selaras dengan target net zero emission 2060, yang menjadi komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Bagi para investor, proyek ini adalah kabar baik. Saham PGAS sedang berada dalam tren konsolidasi, dengan potensi membentuk pola teknikal yang dikenal sebagai cup and handle. Pola ini sering menjadi sinyal bullish bagi saham yang bersangkutan. Namun, seperti investasi lainnya, ada beberapa faktor eksternal yang perlu dipantau. Perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global dapat memengaruhi prospek perusahaan gas bumi seperti PGAS. Investasi di sektor energi, terutama gas bumi, membutuhkan pemahaman mendalam tentang tren industri dan kebijakan pemerintah. Pastikan sobat selalu mengikuti berita terbaru, seperti perkembangan proyek gasifikasi ini. Selain itu, diversifikasi portofolio sangat penting. Jangan menaruh semua dana sobat di satu sektor saja. Kombinasikan saham energi dengan sektor lain yang memiliki prospek baik, seperti teknologi atau konsumsi. Proyek gasifikasi di Papua bukan hanya investasi infrastruktur, tetapi juga investasi masa depan. Dengan mendukung transisi energi bersih, PGAS berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam industri energi berkelanjutan di Indonesia. Bagi investor jangka panjang, saham PGAS menawarkan prospek pertumbuhan yang menarik, terutama dengan fokus perusahaan pada proyek-proyek strategi seperti ini. Salah satu kesalahan umum dalam investasi adalah terlalu terburu-buru membeli saham tanpa analisis mendalam. Jangan hanya tergoda dengan berita baik, lakukan riset sobat sendiri. Kesalahan lain adalah tidak memantau perkembangan kinerja perusahaan. PGAS, misalnya, memiliki banyak proyek strategis, tetapi tetap perlu dilihat bagaimana eksekusinya ke depan. Untuk memahami prospek saham PGAS, gunakan analisis fundamental. Perhatikan laporan keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan strategi jangka panjang perusahaan. Secara teknikal, pantau grafik saham. Jika pola cup and handle terkonfirmasi, ini bisa menjadi peluang untuk masuk. Saham PGAS cocok untuk investor jangka panjang yang ingin memanfaatkan pertumbuhan industri gas bumi. Namun, tetap disiplin dalam menetapkan target keuntungan dan cut loss. Pertimbangkan untuk membeli saham ini secara bertahap, terutama jika ada koreksi harga. Ini bisa menjadi strategi efektif untuk mengelola risiko. Proyek gasifikasi Papua menunjukkan komitmen PGAS dalam mendukung transisi energi bersih dan memperkuat ketahanan energi nasional. Ini adalah langkah besar yang patut diapresiasi. Bagi para investor,
proyek ini memberikan sinyal positif tentang prospek jangka panjang perusahaan. Namun, selalu ingat untuk melakukan analisis sebelum mengambil keputusan. Dengan dukungan dari pemerintah, konsorsium internasional, dan fokus pada keberlanjutan, PGAE siap menjadi salah satu pilar utama dalam industri energi Indonesia. Bagaimana menurut Sobat? Apakah PGAE layak masuk dalam portofolio investasi Sobat? Tulis pendapat Sobat di kolom komentar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan gas negara saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar Sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, ketika kita membahas tentang investasi di pasar modal, perusahaan gas negara atau PGN adalah salah satu entitas yang menarik perhatian para investor. Dengan PT Pertamina memegang 56,9% saham, atau setara dengan 13.809.038.755 lembar saham, PGN menunjukkan kuatnya keterlibatan perusahaan negara dalam sektor energi. Keterlibatan PT Pertamina yang signifikan memberikan stabilitas dan kepercayaan kepada investor, karena perusahaan ini memiliki rekam jejak yang kuat dan dianggap sebagai tulang punggung industri energi Indonesia. Di sisi lain, 43% saham PGN dimiliki oleh masyarakat, atau sekitar 10.430.025.240 lembar saham, mencerminkan partisipasi publik yang substansial di dalam pasar modal Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat umum juga melihat peluang dalam industri gas nasional dan mempercayakan investasi mereka pada PGN. Dengan keterlibatan yang seimbang antara perusahaan negara dan publik, PGN mampu menawarkan stabilitas dan prospek pertumbuhan yang menarik bagi investor, baik yang institusional maupun individu. Memahami komposisi pemegang saham ini adalah kunci untuk menilai potensi dan risiko investasi dalam PGN. Investasi di pasar modal seringkali dilihat sebagai cara yang cerdas untuk meningkatkan kekayaan, dan memahami kinerja perusahaan seperti perusahaan gas negara atau PGN bisa menjadi kunci keberhasilan. Dari sisi aset, PGN mengalami sedikit penurunan dari 6,5 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 6,3 miliar dolar pada September 2024. Meskipun penurunan ini mungkin membuat beberapa investor berhati-hati, penting untuk mengingat bahwa fluktuasi aset bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk penjualan aset atau pembayaran utang. Para investor perlu melihat gambaran besar dan menilai potensi jangka panjang PGN dalam industri gas yang dinamis ini. Sementara itu, dari sisi ekuitas, PGN menunjukkan tren positif yang mengesankan, meningkat dari 3,54 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,57 miliar dolar pada September 2024. Kenaikan ekuitas ini mengindikasikan bahwa PGN mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Bagi para investor, ini adalah tanda positif bahwa PGN memiliki fondasi keuangan yang kuat dan kemampuan untuk terus berkembang di masa depan. Melihat kinerja PGN secara holistik, baik dari sisi aset maupun ekuitas, memberikan wawasan penting bagi investor dalam membuat keputusan yang terinformasi dan strategis di pasar modal. Menginvestasikan dana di pasar modal bisa terasa menantang, namun memahami kinerja perusahaan seperti perusahaan gas negara memberikan wawasan penting bagi para investor. Dari sisi liabilitas, PGN menunjukkan penurunan dari 3 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 2,7 miliar dolar pada September 2024. Penurunan liabilitas ini bisa diartikan sebagai pengelolaan utang yang lebih efektif dan memberikan sinyal positif bagi para investor tentang stabilitas keuangan perusahaan. Dengan beban utang yang berkurang, PGN berada dalam posisi yang lebih kuat untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam proyek-proyek pertumbuhan dan inovasi. Di sisi lain, pendapatan PGN mengalami peningkatan dari 2,6 miliar dolar pada September 2023 menjadi 2,8 miliar dolar pada September 2024. Peningkatan pendapatan ini menunjukkan bahwa PGN berhasil meningkatkan penjualan atau layanan mereka, memperkuat posisinya dalam pasar energi. Bagi investor, tren ini menggambarkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Melihat tren liabilitas yang menurun dan pendapatan yang meningkat, PGN tampak sebagai pilihan investasi yang menjanjikan di pasar modal.
memberikan kombinasi yang menarik antara stabilitas dan pertumbuhan. Investasi di pasar modal, khususnya di sektor energi seperti perusahaan gas negara, perlu dilihat dari berbagai sudut. Pada periode antara September 2023 dan September 2024, PGN mencatat peningkatan beban pokok dari 2,1 miliar dolar menjadi 2,2 miliar dolar. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan biaya produksi, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja. Meskipun peningkatan beban pokok bisa menjadi perhatian bagi investor, hal ini juga mencerminkan kemampuan PGN untuk terus beroperasi dan memenuhi permintaan pasar, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, beban umum dan administrasi PGN juga mengalami peningkatan dari 136 juta dolar menjadi 143 juta dolar pada periode yang sama. Peningkatan ini mungkin terkait dengan biaya operasional yang lebih tinggi, termasuk gaji karyawan, biaya pemasaran, atau biaya teknologi informasi. Bagi investor, memahami kenaikan dalam beban ini penting untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Kenaikan beban umum dan administrasi bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan sedang berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih baik atau meningkatkan kapasitasnya, yang dalam jangka panjang bisa mendukung pertumbuhan dan profitabilitas. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan dalam beban, hal ini tidak selalu berarti negatif jika dilihat dalam konteks yang lebih luas. Memahami kinerja keuangan perusahaan gas negara dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fundamental emiten tersebut. Pada periode antara September 2023 hingga September 2024, PGN mencatat peningkatan laba periode berjalan dari 273 juta dolar menjadi 344 juta dolar. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan bahwa PGN mampu menjaga profitabilitasnya, tetapi juga bahwa perusahaan ini berhasil mengoptimalkan kinerja operasionalnya di tengah berbagai tantangan pasar. Para investor tentu melihat hal ini sebagai indikator positif, yang menambah kepercayaan dalam memilih PGN sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. Selain itu, laba per saham PGN juga mengalami peningkatan signifikan dari 0,008 dolar menjadi 0,019 dolar di periode yang sama. Kenaikan ini menandakan bahwa setiap lembar saham yang dimiliki investor memberikan nilai lebih tinggi, mencerminkan efisiensi dan pertumbuhan yang sehat dari perusahaan. Bagi investor, peningkatan laba per saham ini merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan potensi keuntungan dari investasi di PGN. Dengan melihat tren peningkatan laba dan laba per saham, investor dapat merasakan prospek cerah dari PGN dalam memberikan imbal hasil yang menarik dan berkelanjutan. Investasi di pasar modal dapat menjadi petualangan yang menarik, terutama saat sobat memahami metrik kinerja utama, seperti Return on Assets atau ROA dan Return on Equity atau ROE. Untuk perusahaan gas negara, ROA sebesar 5,4% pada September 2024, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Angka ini memberikan gambaran bahwa setiap aset yang dimiliki PGN memberikan kontribusi yang baik terhadap laba perusahaan. Bagi investor, ROA yang positif adalah indikator bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik dan memiliki potensi keuntungan yang stabil. Di sisi lain, ROE PGN mencapai 9,6% pada periode yang sama. ROE ini mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Dengan ROE setinggi ini, PGN menunjukkan bahwa ia mampu memberikan nilai lebih bagi pemegang sahamnya melalui laba yang dihasilkan dari investasi mereka. Peningkatan nilai ekuitas ini tentu saja menjadi daya tarik bagi para investor yang mencari peluang investasi yang dapat memberikan imbal hasil tinggi. Melihat kinerja ROA dan ROE PGN, kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki fondasi keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Investasi di pasar modal bisa menjadi cara yang menarik untuk mengembangkan kekayaan, terutama jika sobat memahami metrik keuangan yang penting. Net profit margin perusahaan gas negara mencapai 12,2% pada September 2024, yang menunjukkan perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih yang signifikan dari pendapatannya. Angka ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa PGN menjalankan operasinya dengan efisien dan berhasil mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Dengan margin laba bersih yang solid, PGN menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu menghasilkan pendapatan, tetapi juga mengelola biaya operasional dengan baik. Di sisi lain, debt equity ratio PGN sebesar 77% pada periode yang sama juga penting untuk diperhatikan. Rasio ini menggambarkan keseimbangan antara utang dan ekuitas perusahaan.
Meskipun rasio utang terhadap ekuitas sebesar 77%, menunjukkan bahwa PGN memiliki tingkat utang yang cukup tinggi, hal ini juga dapat diartikan bahwa perusahaan ini memiliki akses ke sumber pendanaan yang kuat untuk mendukung pertumbuhannya. Bagi investor, memahami debt-equity ratio ini membantu menilai risiko keuangan PGN dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan melihat kombinasi net profit margin dan debt-equity ratio, investor bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan PGN dan potensinya sebagai pilihan investasi yang menjanjikan. Investasi di pasar modal bisa tampak rumit, tetapi memahami arus kas perusahaan, seperti perusahaan gas negara, dapat memberikan wawasan yang lebih jelas. Pada September 2024, PGN berhasil menghasilkan arus kas sebesar $575 juta dari aktivitas operasi. Ini menunjukkan bahwa operasi sehari-hari PGN sangat efisien dalam menghasilkan pendapatan tunai. Arus kas yang kuat dari operasi adalah indikator penting dari kesehatan keuangan perusahaan karena menunjukkan bahwa PGN mampu mengelola biaya operasionalnya dengan baik dan tetap menghasilkan uang yang cukup untuk mendanai kebutuhan bisnisnya. Di sisi lain, PGN menggunakan $5,6 juta untuk aktivitas investasi pada periode yang sama. Penggunaan kas untuk investasi ini bisa mencakup pembelian aset baru, penelitian dan pengembangan, atau proyek-proyek lain yang bertujuan untuk memperluas dan memperkuat bisnis di masa depan. Bagi para investor, investasi ini mencerminkan upaya PGN untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Dengan kombinasi arus kas operasi yang kuat dan investasi yang bijaksana, PGN menunjukkan potensi yang menjanjikan bagi investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan dalam portofolio mereka. Mengelola investasi di pasar modal memerlukan pemahaman yang mendalam tentang arus kas perusahaan, seperti yang terlihat pada perusahaan gas negara. Pada September 2024, PGN menggunakan $640 juta untuk aktivitas pendanaan yang mencakup pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan utang, dan penerbitan saham baru. Aktivitas pendanaan ini mencerminkan upaya PGN untuk menjaga keseimbangan antara memuaskan pemegang saham dan mempertahankan struktur modal yang sehat. Bagi investor, penting untuk melihat bagaimana perusahaan mengalokasikan dana ini, karena dapat memberikan gambaran tentang prioritas strategis dan stabilitas keuangan perusahaan. Di sisi lain, PGN mencatat penurunan total kas sebesar $70,1 juta pada periode yang sama. Penurunan ini bisa diartikan bahwa meskipun perusahaan berhasil menghasilkan dan menggunakan arus kas untuk berbagai aktivitas, ada pengurangan pada saldo kas akhir. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa PGN telah melakukan investasi besar atau membayar kembali sejumlah besar utang. Bagi investor, penting untuk memahami konteks di balik penurunan kas ini, karena dapat mempengaruhi likuiditas jangka pendek perusahaan. Melihat secara keseluruhan, arus kas dari pendanaan dan penurunan total kas, memberikan perspektif yang lebih lengkap tentang bagaimana PGN mengelola keuangannya untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas. Mengamati kinerja perusahaan gas negara, kita bisa melihat sejumlah indikator positif yang menunjukkan efisiensi dan stabilitas perusahaan ini dalam mengelola keuangannya. Dengan arus kas operasi mencapai $575 juta di September 2024, PGN menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan uang tunai dari aktivitas bisnis inti mereka. Meskipun perusahaan menggunakan $5,6 juta untuk investasi, ini mencerminkan komitmen PGN untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya. Pada saat yang sama, perusahaan mengalokasikan $640 juta untuk pendanaan, menunjukkan keseimbangan dalam mempertahankan struktur modal yang sehat dan memuaskan pemegang saham. Namun, perlu dicatat juga adanya penurunan total kas sebesar $70,1 juta yang mungkin mengindikasikan adanya investasi besar atau pembayaran utang yang signifikan. Meskipun ini bisa mempengaruhi likuiditas jangka pendek, investor harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas. Peningkatan laba periode berjalan dan laba per saham menunjukkan bahwa PGN terus memberikan nilai kepada pemegang saham. Dengan rasio utang terhadap ekuitas yang terkelola dengan baik dan margin laba bersih yang kuat, PGN tampak sebagai pilihan investasi yang stabil dan menjanjikan di pasar modal. Melihat keseluruhan gambarannya, PGN menawarkan kombinasi menarik antara stabilitas dan peluang pertumbuhan yang harus dipertimbangkan oleh para investor. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.
untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.